Raja sedang membuat acara makan malam bersama di istana. Semua orang berkumpul di istana. Mirima yang akan menuju ke sana bertemu dengan Balibe. Balibe menanyakan apakah Mirima baik-baik saja. Mirima teringat kembali perkataan Balibe yang mengatakan bahwa di hadapan Balibe, Mirima masih anak-anak. Mirima pun berkata, "Aku kira kamu sudah mendengar kabar baik." Balibe pun menjawab, "Maafkan aku Sultana, tapi aku tidak mendengar kabar apapun." Mirima pun berkata, "Lalu dengarkanlah. Aku setuju menikah dengan Rustem Pasha. Mulai sekarang, berhati-hatilah, karena hati yang kamu patahkan adalah milik seorang sultana." Balibe pun hanya diam saja dan menatap kepergian Mirima. Mirima sampai di ruangan raja. Raja pun mempersilahkan Mirima untuk duduk. Mihrimah da geldi. Raja pun berkata, "Karena Mirima sudah di sini, inilah waktunya bagiku untuk mengatakan mengapa kita berkumpul di sini. Karena keinginan Mirima sendiri, aku memutuskan untuk menikahkan dia kepada Rustem Pasha." Tüm aydınlatan Mihrimah'ımı kendi Beylerbeyim Rüstem Paşa ile nikahlamaya karar verdim. Semoga diberkati. Hayırlara vesile olur inşallah. Sang Sultan dan Hatice terkejut dan diam mendengar berita itu. Paşa Hazretleri, Diyarbakir. Surat dari Hurrem sampai kepada Rustem. göndermişler. Rustem dengan sangat bersemangat membuka surat itu. Saat membaca surat itu yang meskipun kita tidak tahu isinya, namun nampak dari wajah Rustem yang bahagia menyiratkan bahwa isi dari surat itu adalah tentang pernikahannya yang telah disetujui. Paşam. Otur şöyle. Setelah membaca surat bahagia itu, Rustem pun memanggil Nigar. Rustem berkata, "Kamu telah menjadi istriku sangat lama. Kita berdua tahu bahwa aku tidak bahagia dalam pernikahan ini. Almarhum Ibrahim Pasha dan Hatice lah yang telah memerintahkan pernikahan ini hingga aku melakukannya. Bukankah begitu?" Nigar pun berkata, "Apa yang telah terjadi?" Rustem pun berkata, "Sesuatu yang baik telah datang padaku. Aku tidak tahu jika itu baik juga padamu." Lakin seni bilemem. Rustem pun memberikan sebuah surat kepada Nigar untuk dibaca. Nigar pun membaca surat itu. Rustem juga mengatakan, "Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan padaku? Berhenti bermimpi, jangan menggigit lebih dari yang kamu punya." İşlere kalkışma. Sen Siapa kamu ingin menikahi Mirima Sultan? kim? Mihrimah Sultan'la Sekarang kamu tahu siapa diriku. şimdi kim olduğumu anlamışsındır. Mendekatlah. Nigar pun mendekat. Yaklaş. Boş ol. Dan Rustem pun mengucapkan, "Aku menceraikanmu sebanyak 3 kali." Boş ol. Boş ol. Kini Rustem dan Nigar telah resmi bercerai. Yok. Di istana, Hurrem memerintahkan Apipe untuk membuat persiapan pernikahan untuk Mihrimah. Dan selain pernikahan juga akan diadakan acara sunatan untuk Bayezid dan Cihangir. Dan Sumbul akan bertanggung jawab atas acara sunatan. Den Mesut.
İster kusursuz bir düğün olsun istiyorum. Tanem. Setelah Apipe pergi, Hurrem pun menanyakan apakah ada kabar dari Sang Sultan. Sumbul pun berkata ia tidak mendengar akan apapun. Mereka terkubur dalam keheningan. Kamu bahkan tidak mendengar satu gumaman. Ini pertanda tidak baik, Sultanah. Diana pun berkata, kita harus berhati-hati. Mereka mungkin akan melakukan sesuatu. Hurrem pun menjawab, tentu saja, tidak peduli apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan bisa mencegah pernikahan ini. Yapsınlar, bu düğüne mani olamayacaklar. Gördüğün gibi Zevci'nin veziri azam. Di istana Sang Sultan, Hatice dan Sang Sultan berbincang. Hatice berkata, kamu lihat tidak akan cukup membuat suamimu menjadi seorang wazir. Apa pentingnya menaruhnya di posisi itu? Aku akan memberitahukanmu sekarang seperti apa masa depan akan terjadi. Rustem sebagai menantu dari raja akan masuk ke dalam dewan. Dan di kesempatan pertama, dia akan menyingkirkan Lutfi Pasha dan segera menggantikannya. Sang Sultan berkata, Rustem masih di Diyarbakir dan pernikahan juga belum terjadi. Hatice pun berkata, bagaimana kamu akan mencegahnya? Hanya ada satu cara untuk keluar dari masalah ini, yaitu membunuh Rustem. Selain itu, kamu tidak akan pernah bisa mencegah pernikahan ini. Asla mani olamazsın. Di istana, Mehmet menemui Mihrimah. Mehmet bertanya apa yang terjadi, apakah sesuatu yang buruk telah terjadi. Tapi Mihrimah mengatakan ia hanya ingin melihat Mehmet saja. Mehmet yang melihat Mihrimah bersedih, langsung bertanya apa yang terjadi padanya dan siapa yang membuatnya bersedih. Mihrimah pun berkata, Mehmet, tolonglah aku. Aku tidak ingin menikahi Rustem. Aku tidak ingin menikahi dirinya. Mehmet pun berkata, bagaimana bisa? Bukankah dirimu sendiri yang berbicara pada raja? Kamu mengatakan bahwa kamu setuju dengan pernikahan ini. Mihrimah lalu berkata, aku mengatakannya ketika aku marah. Aku belum siap untuk ini. Aku tidak bisa melakukannya. Bicaralah pada ibu dan ayah agar mencegahnya. Mehmet pun berkata, apakah kamu sudah kehilangan akalmu? Pernikahan ini telah diumumkan. Kamu tidak boleh menyerah. Lalu mengapa kamu membuat keputusan seperti ini? Pada siapa kamu marah, sehingga kamu berbicara pada raja? Bukannya menjelaskan pertanyaan Mehmet, Mihrimah hanya berkata, apakah kamu bisa membantuku? Mehmet pun berkata, apa yang telah kamu pikirkan sebelumnya? Bukankah kamu tahu, jika keputusan raja sudah final, itu berarti akan dilakukan tanpa pertanyaan dan tidak pernah ditarik kembali. Mihrimah lalu berkata, baiklah, anggaplah aku tidak memberitahukanmu apapun, dan kamu tidak mendengar apapun. Sen de bir şey duy. Berita tentang pernikahan Mihrimah telah sampai. Mahidevran mengatakan ia tidak bisa tidur berhari-hari karena memikirkan hal itu. Rustem tidak setara dengan Mihrimah. Bagaimana bisa raja mengizinkannya? Yahya pun berkata, Mihrimah Sultan mungkin dipaksa untuk melakukannya. Mustafa pun berkata, Hurrem Sultan membuat langkah pertamanya setelah ia kembali. Ini sangat jelas. Dia tidak bisa diam ketika Lutfi Pasha menjadi seorang wazir agung. Mahidevran berkata, pangeranku, kamu harus menunjukkan di mana seharusnya Rustem berada. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Pangeran pun berkata, apa yang bisa kulakukan ketika raja sudah membuat keputusan? Mahidevran mengatakan, ini bukanlah pernikahan biasa. Pasti Hurrem memiliki alasan untuk memperkuat Rustem Pasha, yaitu untuk menyingkirkanmu. Jika kamu tidak menghentikannya hari ini, maka itu akan terlambat esok hari. Dia tidak harus mati, tapi ada cara lain agar bisa menyingkirkannya. Başka yolları da var. Sultan Hazretleri. Mahidevran pun membuat surat untuk Sang Sultan. Aku mengirimkan surat padamu dan berharap kamu dalam keadaan baik.
Terima kasih atas surat sebelumnya yang kamu kirimkan, hingga kami mengetahui badai yang terjadi di ibu kota. Kami senang atas promosi Lutfi atas posisi yang pantas dia dapatkan. Paşa'nın layık oldukları makama gelmesi izdivaç haberiyle de bir ok. Aku ingin kamu tahu betapa sedihnya kami ketika mendengar tentang pernikahan yang akan datang. Rustem Pasha tidak sesuai menjadi menantu raja. Kamu dan aku mengetahui ini sangat baik, tapi kita tidak bisa mempertanyakan keputusan yang telah dibuat. Namun bukan berarti keputusan ini akan terpenuhi meskipun sudah dibuat. Aku tidak meragukan jika kamu dan aku akan mencegah pernikahan ini. Hususunda benimle hemfikir olduklarından şüphem yok. Setelah membaca surat dari Mahidevran, Sa Sultan pun bertanya bagaimana menurut kalian tentang ide ini. Lutfi berkata, aku pikir kita tidak perlu membuat skema ini. Meskipun Rustem masuk ke dewan, aku masih bisa memerintah di sana. Aku akan mencari jalan untuk menyingkirkan dirinya. Hatice lalu berkata, kita tidak bisa membiarkan keberuntungan ini, Pasha. Pernikahan ini belum terjadi. Mahidevran telah merancangnya dengan sempurna. Kita harus melakukannya secepatnya. Sa Sultan lalu bertanya, bagaimana menurutmu Gulfem? Gulfem pun berkata, ketika kita memikirkan apa yang terjadi pada Hatice bertahun-tahun lalu, ini bukanlah hal yang mustahil. Sa Sultan pun berkata, aku pikir juga demikian. Ini akan lebih mudah daripada yang kita pikirkan. Aku akan memberikan balasan surat kepada Mahidevran untuk mengucapkan selamat padanya. Karena ketika soal keselamatan putranya, dia akhirnya berbagi pemikiran jernih. Oğlunun hayatı olunca Kira-kira apa ide dari Mahidevran yang akan mereka lakukan? Ikutin terus alurnya ya. Harput Sancak Singkatnya, Lutfi pun memulai aksinya. Ia menemui raja. Ia mengatakan bahwa ia mendapatkan kabar dari gubernur di Harput, bahwa ia mendengar sesuatu tentang Rustem Pasha. Mereka mengatakan bahwa Rustem Pasha mendapatkan penyakit yang serius. Raja pun berkata, apa maksudmu? Penyakit apa yang kamu maksud? Lutfi pun berkata bahwa Rustem memiliki penyakit kusta. Raja pun terdiam mendapatkan berita buruk itu. Ya, jadi itulah ide yang telah direncanakan oleh Mahidevran sebelumnya. Dediğim gibi değil. Düğün keşf. Hem Mihrimah Sultanımızın zarafeti Di lain tempat, Hurrem sedang memilihkan kain pengantin untuk Mirima de nanti. çok yakışacaktır. Lalu tiba-tiba raja datang menghampiri. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Raja meminta semua orang untuk keluar. Bizi Hürrem Sultan'la yalnız bırak. Gelin Süleyman. Ben de Hurrem pun berkata, selamat datang Sulaiman. Aku sedang memilihkan kain untuk pernikahan Mirima. Raja lalu berkata, Hurrem, aku membawakan berita buruk. Mereka mengatakan Rustem sedang sakit dan terkontraksi dengan penyakit kusta. Hurrem pun berkata, bagaimana bisa kita mempercayai rumor Sulaiman? Bagaimana kita tahu bahwa Pasha sedang sakit? Raja pun berkata, Hurrem, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Gubernur Harput mengirimkan laporan. Sudah pasti ini benar. Hurrem pun berkata, Rustem memiliki banyak musuh. Aku percaya dia telah difitnah untuk mencegah pernikahan ini. Raja pun berkata, ini adalah tentang Mirima yang kita bicarakan, Hurrem. Bagaimana bisa kamu sangat tenang ketika ada rumor seperti ini? Hurrem pun berkata, aku mengatakannya karena adanya kemungkinan jika dia sakit, maka pernikahan mereka pun tidak mungkin terjadi. varsa evlenmeleri sonunda düşmanlarımız. Malamnya, Hurrem berbicara dengan Sumbul. Hurrem pun berkata, akhirnya musuh kita memulai langkahnya. Itulah mengapa mereka diam sangat lama. Sumbul lalu berkata, maafkan aku Sultana, tapi bagaimana jika itu memang benar? Mungkin Pasha memang sakit. Hurrem pun berkata, gigit lidahmu Sumbul Aga. Jika itu memang benar, akulah orang pertama yang akan mengetahuinya.
En başında benim haberim oldu. Sumbul pun berkata, Sultana, aku tidak berpikir demikian. Jika memang Pasa sedang sakit, pasti dia akan menyembunyikannya. Saklamak ister. Şah Sultan geldi az evvel. Tak lama Diana pun masuk. Diana mengatakan bahwa Sang Sultan baru saja tiba dan akan menuju ruangan raja. Hurrem pun berkata, seperti dugaanku. Sumbul, jangan biarkan orang-orang mengetahui hal ini, terutama Mihrimah. Sultan kini sudah berada di ruangan raja. Sang Sultan berkata, "Oh Tuhan, dari mana penyakit ini datang?" Tepat sebelum pernikahan. Kusta adalah penyakit yang sangat serius. Raja pun berkata, "Semoga Tuhan memberikan dia kesembuhan." Sang Sultan berkata, "Tapi di waktu ini tidak ada orang yang bisa bertahan dengan kusta. Meskipun dia tidak mati, tapi dia akan mengalami penderitaan." Itu menggerogotinya dari dalam. Bagaimana dengan Mihrimah? Raja pun menjawab, Mihrimah masih belum mengetahui kabar ini. Sang Sultan berkata, "Rajaku, Mihrimah pasti akan mengetahuinya cepat atau lambat, karena pernikahan ini tidak dapat dilangsungkan dalam keadaan seperti ini." Ya, Sang Sultan kini membumbui pikiran raja. Tak lama, Hurrem Sultan juga datang. Gel, Hürrem Sultan geldiler. alın içeri. Hünkârım. Hurrem berkata, "Sultan aku tidak tahu kalau kamu sedang berada di sini." Sang Sultan pun berkata, "Aku datang ketika aku mengetahuinya." Hurrem pun berkata, "Tapi ini hanyalah rumor. Setidaknya itulah harapanku." Sang Sultan berkata, "Bahkan jika itu memang rumor, apakah kita bisa mempertaruhkan Mihrimah yang adalah favorit sultanah dinasti kita?" Raja pun berkata, "Sang Sultan memang benar Hurrem. Berhentilah membuat persiapan pernikahan." Şah Sultan haklı Hürrem. Düğün hazırlıklarında. Hurrem pun tidak mau kalah. Ia pun berkata, "Tapi kita harus bertindak hati-hati tentang hal seperti ini." Raja lalu bertanya, "Apa saranmu?" Hurrem pun berkata, "Biarkan dokter pribadimu memeriksa Rustem Pasa. Jika Rustem memang sakit, dia bisa menentukannya. Jadi kita semua bisa tenang dengan cara itu." Sang Sultan lalu berkata, "Aku sangat mengetahui penyakit ini. Penyakit ini tidak menunjukkan gejala secara langsung. Penyakit ini menghancurkan dari dalam tubuh." Hurrem pun berkata, "Jika rumor telah sampai kemanapun, pasti ada gejala dari penyakit tersebut, bukan?" Hurrem pun berkata kepada raja, "Kamu tahu yang terbaik, rajaku." Hurrem dilawan. Ia punya sejuta cara dan jawaban yang bisa buat raja berlogika. Sultanım. Di lain tempat, kini tugas dari Gulfem. Ia pun menemui Mihrimah. Gulfem berkata, "Ketika aku mendengar berita ini, aku sangat kesal. Semoga Tuhan memberikan dia kesehatan." Mihrimah tidak mengerti dan bertanya, "Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang sakit?" Gulfem pun berkata, "Maafkan aku kira kamu mengetahuinya. Itu adalah Rustem Pasa. Dia dalam kondisi buruk. Dia terinfeksi penyakit kusta. Itulah yang mereka katakan. Untuk alasan ini, pernikahan mungkin akan dibatalkan. Semoga Tuhan memberikanmu kesabaran." Sang Sultan kembali ke istananya. Lutfi Pasa bertanya bagaimana percakapannya dengan raja. Sang Sultan berkata, Hurrem melakukannya lagi. Dokter pribadi raja akan pergi ke Diyarbakir untuk memeriksa Rustem Pasa. Kita akan menunggu berita darinya. Lutfi berkata, dokter itu akan menemukan bahwa Rustem tidak sakit. Sultana, apa yang akan kita lakukan sekarang? Sang Sultan lalu menjawab, aku telah memikirkan segala kemungkinannya. Jangan khawatir. Tentu saja aku punya rencana. Bunda bir şey var elbet. Tövbe ya Rabbim Allah'ım. Hingga membuat Lutfi menjadi marah. Lutfi pun memanggil penjaga untuk membawa Asen kembali ke istana lama. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Sang Sultan pun berkata, mengapa kamu sangat marah?
Lutfi berkata, ini sudah sering terjadi. Dia bekerja dengan tidak kompeten. Dia banyak melakukan kesalahan. Sultan tidak menanggapi kemarahannya pada wanita itu. Sebaliknya, ia berpikir suaminya marah karena memikirkan tentang Rustem. Hayli canınıza sıkmış belli ki. Sultanım, vallahi Wanita ini pun melaporkan apa yang terjadi padanya pada Hurrem, bahwa ia telah dipecat dan akan dipindahkan ke istana lama. Hurrem pun bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Hasan pun menjelaskan bahwa mungkin Lutfi Pasha takut kepada Sultan. Ia mungkin berpikir jika Sultan akan mengetahuinya, atau aku mungkin akan berbicara pada Sultan. Aku tidak tahu alasannya. Hurrem pun berkata, pergilah ke istana lama. Aku akan menjagamu. Eski saraya git. Seninle alakadar olacağım. Setelah Hasan pergi, Sumbul pun berbicara dengan tidak bersemangat. Sultana, ini tidak baik. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Hurrem pun berkata, itu sudah cukup bagiku Sumbul. Tapi faktanya pemecatannya juga akan membantu kita. Hurrem selalu di luar jangkauan ya. Otaknya selalu penuh dengan ide. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Hurrem? Ikuti terus ya alurnya. Sultanım. Sultanim. Di istana Sultan, dokter pribadi raja datang menemui Sultan atas permintaannya. Sultan berkata, aku dengar kamu akan ke Diyarbakir untuk tugas penting. Kapan kamu akan melakukan perjalanan? Dokter pun mengatakan bahwa hari ini ia akan berangkat. Sultan berkata, aku tidak meragukan kalau Rustem Pasha benar-benar sakit, karena ia pasti akan berusaha menyembunyikannya. Karena itulah berhati-hati, dan ini adalah tentang masa depan keponakanku. Jika Rustem tidak sakit, maka kamu harus membuktikannya. Dokter itu pun berkata, membuktikannya akan sangat sulit Sultana. Jika dia tertular baru-baru ini, penyakit kusta tidak akan langsung muncul. Sultan berkata, itulah yang aku maksud. Jika kamu mengatakan Pasha baik-baik saja tanpa pembuktian, maka kamu akan membayarnya dengan hidupmu jika kamu membuat kesalahan. Sang dokter pun sampai meludah mendengar ancaman dari Sultan. Bugün eski Malam harinya, Hurrem datang menemui Sultan. Hurrem mengatakan, aku baru saja dari istana lama, dan seorang gadis datang padaku. Dia adalah pelayanmu, Hasan Hatun. Dia mengatakan bahwa Lutfi Pasha telah memecatnya, dan Hasan meminta pertolongan padaku. Awalnya aku tidak percaya, tapi dia mengatakan sesuatu. Kamu harus mengetahuinya. Sesuai dengan apa yang dikatakannya, maafkan aku jika mengatakan hal ini. Dia mengatakan bahwa dia berselingkuh dengan Lutfi Pasha. münasebetleri olmuş. Sultan lalu berkata, jangan libatkan selir malang itu dalam permainan kotormu Hurrem. Hurrem pun berkata, lalu tanyalah pada Lutfi Pasha. Seorang wanita pasti mengetahuinya, terutama wanita sepertimu. Bilhassa sizin gibi akıllı bir kadın. Sultan berkata, kamu memang berusaha mencoba membuat jarak antara kami berdua sejak lama. Ketika kamu gagal, kamu lalu datang dengan hal seperti ini. Hurrem pun berkata, aku memberitahukanmu kebenarannya Sultana. Kamulah yang menentukannya mempercayai atau tidak. Hayırlı geceler. Saat keluar dari ruangan, Hurrem berpapasan dengan Merchant Aga. Hurrem pun berkata, aku kira kamu datang untuk melaporkan apa yang terjadi di harem. Merchant pun berkata, aku datang untuk bertanya apakah Sultana membutuhkan sesuatu. Hurrem pun berkata, jangan biarkan Sultanamu sendirian, karena dia akan membutuhkanmu. Merchant pun lalu masuk. Merchant berkata, aku melihat Hurrem Sultan, apakah dia telah membuatmu kesal? Sultan berkata, ular itu telah menyebarkan racunnya lalu pergi. Sesuai dengan apa yang dikatakannya, Lutfi Pasha berselingkuh dengan Hasan Hatun, salah satu dari selirku. Karena itulah Lutfi mengirimkannya ke istana lama. Hurrem mencoba membuat jarak antara kami berdua. Ini adalah permainan terakhirnya.
dengarkanlah apa yang dikatakan oleh kurang ajar itu. Dia terang-terangan berbohong. Merchant pun berkata, tidak kali ini Sultana. Sultana Hurai mengatakan yang sebenarnya. Sa Sultan pun terkejut mendengar perkataan Merchant. Apa yang kamu katakan, Merchant? Merchant pun berkata bahwa ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ketika aku datang malam itu, aku melihat Asem meninggalkan ruangan Lutfi Pasha. Maafkan aku, itu adalah sebuah kesalahan. Aku ingin memberitahukannya padamu, tapi aku tidak ingin kamu bersedih. Üzülmenizi istemediğimden. Sa Sultan pun menunggu kepulangan suaminya dengan gelisah. Akhirnya Lutfi sampai, dan penjaga mengatakan bahwa Sa Sultan telah menunggunya. Lutfi lalu masuk. Ia pun berkata, apakah dokter pribadi telah melihatmu? Sa Sultan berkata, dia telah melakukannya. Aku sudah berbicara dengannya. Lutfi berkata, dia adalah orang yang sangat setia di dinasti, dan dia akan mengatakan kebenarannya. Sa Sultan berkata, aku harap semua subjek lainnya juga melayani dengan setia. Lutfi berkata, apakah sesuatu yang salah? Aku melihatmu sangat kesal. Jika kamu kesal karena aku telat pulang, itu dikarenakan aku memiliki sesuatu yang harus kulakukan di dalam dewan dan tidak bisa meninggalkannya. Sa Sultan pun berkata, kamu tidak bisa meninggalkan istana atau wanita yang bersamamu. Lutfi berkata, aku tidak mengerti apa maksudmu, Sultana. Bagaimana bisa aku bersama wanita lain? Sa Sultan berkata, aku berbicara tentang Akhenaton, salah satu orang yang kamu buang. Beraninya kamu Pasha, siapa kamu berani menipuku? Lutfi berkata, aku tidak berani Sultana, aku tidak menipumu. Apapun yang dikatakan oleh wanita ini, itu tidaklah benar. Dia membalas dendam padaku karena aku membuangnya. Sa Sultan berkata, aku tidak mendengar satu kata pun darinya, dan sekarang dia tidak akan bisa melakukannya. Nah, sekarang kita melihat Akhenaton didatangi oleh Merchant A. Merchant A menangkap gadis itu dan memukuli gadis itu hingga mati. Jadi artinya di sini, Sa Sultan telah memerintahkan Merchant A untuk membunuh gadis itu. Sa Sultan berkata, Hurrem baru saja dari sini. Dialah yang mengatakannya. Dari awal aku tidak mempercayainya. Aku kira dia ingin memisahkan kita. Tapi Merchant A melihat gadis ini keluar dari ruanganmu dengan pakaian yang terbuka. Apakah kamu membantah akan hal itu? Lutfi berkata, Sultana, wanita ini mencoba menggodaku. Itu adalah malam saat kita bertengkar. Aku memang membuat kesalahan, tapi Tuhan adalah saksiku. Aku tidak melakukan apapun padanya. Aku mengusir dia dari ruanganku. Sa Sultan berkata, aku tidak meragukannya Pasha. Kamu tidak hanya membuat aib bagiku. Hurrem menggosipi aku karena dirimu. Kamu sangat memalukan Pasha. Lutfi pun meminta maaf dan ingin menyentuh tangan Sa Sultan. Namun Sa Sultan berkata, jangan menyentuhku. Kamu tahu apa hukumannya jika mengkhianati seorang sultana? Aku bisa menceraikanmu. Saat ini juga Pasha. Aku bisa menghancurkanmu dengan 3 kata yang aku katakan. Akulah yang menentukan posisimu dan kepalamu. Lutfi lalu berkata, yang paling terpenting adalah keinginanmu Sultana. Aku telah melakukan semuanya selama ini, sesuai dengan apa yang kamu mau. Jika kamu mau memenuhi kewajiban pernikahanku sebagai istriku, maka hal tersebut tidak akan pernah terjadi dalam istana kita. Sa Sultan berkata, bukannya meminta maaf atas apa yang kamu lakukan, kamu malah menyalahkan diriku sendiri. Lutfi menjawab, aku tidak mengatakan hal yang berlebihan Sultana. Jangan memberikan kesempatan kepada musuh kita dengan hal ini. Karena hal ini adalah tentang kepentingan negara Ottoman. Sa Sultan berkata, apa yang kamu sebut negara, itu adalah diriku Pasha. Kamu adalah pelayan sama seperti subjek lainnya, yang terikat hanya untuk melayaniku. Minuman yang kamu minum, makanan yang kamu makan, pakaian yang kamu pakai, istana, tanah dan posisimu, akulah yang memberikan semuanya padamu. Ingatlah kebenaran ini Pasha.
Karena jika kamu melupakan tentang hal ini, maka kamu akan kehilangan semua yang aku berikan padamu. Alırım senden. Rustem berkata, besok kita akan berangkat. Perjalanan kita akan sangat panjang. Tidak ada yang boleh kurang. Gadis ini pun berkata, jangan khawatir Pasa, aku telah menyiapkan semuanya. Rustem berkata, bagus Olivia, kamu adalah kalfaku sekarang. Kita harus mengganti namamu sekarang. Olivia berkata, sesuai keinginanmu Pasa. Rustem pun terbayang dengan adiknya bernama Sofia. Almarhum ibuku memanggilnya dengan mawar di musim semi, yang artinya Gulbahar. Namamu akan menjadi Gulbahar mulai dari sekarang. Jadi gadis ini adalah gadis yang diselamatkan oleh Rustem saat dirinya berada di bar, di mana gadis ini akan dirusak oleh pengunjung. Jadi Rustem datang menyelamatkannya dari tempat tidur. Rustem pun pada akhirnya membawa gadis ini setelah membelinya dan menganggapnya seperti adiknya. Bundan sonra senin ismin Gülbahar. Gel. Tak lama, dokter pribadi raja pun dikabarkan telah sampai. Dokter pun berkata, ada rumor yang kudengar darimu. Rustem pun berkata, rumor tentang apa? Dokter berkata, aku tidak tahu apakah itu benar. Aku mendengar bahwa kamu sedang sakit. Rustem pun bertanya, sakit apa? Apakah aku terlihat sakit? Seperti yang kamu lihat, aku sehat seperti kuda. Dokter lalu berkata, terima kasih kepada Tuhan, tapi rumor telah menyebar luas. Mereka mengatakan kamu sakit kusta. Rustem pun berkata, tujuan dari rumor ini sangat jelas. Mereka ingin menyingkirkan diriku. Dokter pun berkata, aku yakin seperti itu. Jika kamu bersedia, aku akan mengakhiri rumor ini dengan memeriksamu, sehingga raja bisa mendengarnya dan tidak ada seorang pun yang marah tepat sebelum pernikahan. Muayene et. Rustem pun bersedia diperiksa. Rustem pun disuruh berbaring. Üstü yatayım. Nedir vaziyet? Setelah dicek, Rustem pun bertanya bagaimana kondisiku. Apakah aku sakit? Apakah aku akan mati? Dokter pun berkata, aku tidak melihat adanya gejala, tapi kondisi ini sangat sulit dideteksi. Itu akan menghancurkanmu tanpa kamu ketahui. Rustem pun berkata, apa maksudmu dokter? Dokter pun berkata, kita harus menunggu Pasa dalam beberapa bulan. Jadi aku baru bisa mengatakan bahwa kamu dalam keadaan sehat. Rustem pun marah atas apa yang dikatakan oleh dokter. Bagaimana mungkin ia harus menunggu berbulan-bulan? Rustem pun lalu berkata, kamu tahu apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak sakit. Itu sudah berakhir di sini. Kamu akan pergi secepatnya ke ibu kota dan mengatakan kepada semua orang bahwa aku tidak sakit, atau kita akan pergi bersama esok hari. Dokter berkata, maafkan aku, tapi sampai aku bisa memastikan apakah kamu sehat, aku tidak akan mengatakan apapun, karena konsekuensinya akan sangat berat. Rustem pun berkata, aku tidak punya waktu, aku harus pergi ke ibu kota sekarang, jadi pemeriksaan ini sudah selesai. Dokter pun berkata, maafkan aku Pasa, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Tiba-tiba, dokter melihat sesuatu di kepala Rustem Pasa. Ia pun menyuruh Rustem untuk tidak bergerak. Rustem pun keheranan. Rustem bertanya, apa maksudnya ini? Dokter pun berkata, kamu memiliki kutu di kepalamu. Dokter pun menunjukkan kepada dua orang temannya, dan mereka adalah saksi dari kutu tersebut. Sebenarnya, apa arti dari kutu tersebut? Nanti ada jawabannya. Di istana, dokter pun akhirnya tiba dan menghadap raja. Dokter berkata, aku telah memeriksa Rustem Pasa sesuai perintahmu. Raja pun bertanya, beritahukan padaku apakah rumor dari Rustem Pasa itu adalah benar. Dokter pun berkata, tidak rajaku, Rustem Pasa tidak memiliki kusta atau penyakit lainnya. Raja berkata, apakah kamu yakin? Dokter pun menjawab, aku yakin rajaku. Lutfi lalu berkata, terima kasih kepada Tuhan. Tapi dokter, bukankah seperti katamu penyakit ini tidak langsung muncul? Dokter pun berkata,
Itu memang benar, Pasa. Tapi aku sangat yakin dia sangat sehat. Yang membantuku akan mengkonfirmasikannya. Raja lalu berkata, bagaimana bisa kamu sangat yakin? Bagaimana jika penyakit ini akan muncul kemudian? Dokter pun menunjukkan sesuatu kepada Raja. Ia pun berkata, aku menemukan ini di rambut Rustem Pasa. Ini adalah kutu, Raja. Seperti yang kamu tahu, seorang yang memiliki penyakit kusta tidak akan memiliki kutu di rambutnya. Itu berarti tidak ada hal yang berbahaya untuk pernikahan Mirima. Raja pun senang mendengar kabar itu. Söylediğiniz bütün tedbirleri aldık paşam. Rustem dan rombongannya sedang melakukan perjalanan. Pengawal Rustem berkata, kita telah membuat keamanan Rustem Pasa. Jangan khawatir. Rustem Pasa berkata kepada pria itu, kita harus berhati-hati, Aziz, karena musuh kita tidak akan memberitahukan apa yang akan mereka lakukan. Rustem pun berkata pada Gulbahar, Gulbahar, bagaimana kamu tahu seseorang yang memiliki penyakit kusta tidak memiliki kutu? Gulbahar pun berkata, ayahku adalah seorang dokter, Pasa. Dia sering membawaku bersamanya. Rustem lalu berkata pada Aziz, Aziz, jika aku tidak menyelamatkan Gulbahar waktu itu, aku tidak akan mungkin pergi ke ibu kota sekarang. Bukankah ini takdir? Jadi artinya guys, kutu itu memang sudah dibuat oleh Gulbahar ke rambut Rustem sebelum Rustem akan diperiksa. Karena mungkin saja sebelumnya mereka telah mendengar rumor itu. Nah, Gulbahar yang tahu tentang penyakit kusta, karena ayahnya seorang dokter, ia pun telah mempersiapkan segalanya. Jadi bukan karena Rustem yang jorok sehingga dia kutuan ya. Di dalam perjalanan terlihat banyak batang kayu yang menghalangi perjalanan mereka. Dan ada sekumpulan pria yang menyalakan api. Dan boom, kereta itu pun meledak. Apakah Rustem yang ada di dalam kereta akan selamat? Apakah yang melakukan ledakan itu atas suruhan dari Sa Sultan? Sayangnya episodenya bersambung guys. Buat yang suka dengan kelanjutan ceritanya, boleh dong di subscribe dulu supaya setiap kali aku upload video terbaru kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton, terima kasih juga yang sudah like dan komen. Itu sangat berarti buat aku. Sampai jumpa, bye.